Cerita ini terjadi puluhan tahun silam. Sebagian ku alami sendiri, sebagian lain dari penuturan teman atau tetangga. Tentu bukan rekaman yang 100% tepat, tapi mudah-mudahan tidak kehilangan detail yang relevan. Saat itu dusun kami memang sudah dialiri listrik, tapi penerangan belum merata. Masih banyak yang menggunakan lampu minyak. Ronda malam sudah lazim dan rutin digelar karena masih banyak pencurian. Beberapa kali, rumah warga disatroni maling, termasuk rumah bapakku yang ikut digasak. Dusunku itu memang sepi. Matahari baru tenggelam saja, rasanya tidak terdengar apa-apa lagi selain suara hewan-hewan malam. Setiap kepala keluarga di dusun kami kebagian tugas meronda. Selain anak-anak muda yang suka rela ikut, malah hampir tiap hari. Jam 9 malam, biasanya pos roda mulai ramai. Malam itu aku dan 4 temanku, Wanto, Pras, Yanto, dan Joko kumpul di pos ronda. Sudah ada bapak-bapak yang datang juga. Mereka duduk di amben bambu, sedangkan kami menggelar tikar. Bagi kami, nongkrong di pos ronda adalah hiburan. Setelah mungkin seharian membantu orang tua bertani atau pekerjaan lain. Tidak peduli besok sekolah. Yang kami lakukan cuma ngobrol atau main domino. Tidak punya gitar seperti anak nongkrong kebanyakan. Kalaupun ada, paling kalau anak desa sebelah mampir dan membawa gitar. Kalau tidak ya harus pasrah menikmati suara alam, seperti jangkrik, burung hantu, dan kadang-kadang suara aneh yang aku tidak tahu apa sumbernya. Dusun kami terletak di sekitar pegunungan. Jadi, setiap malam hawanya sangat dingin. Tapi kalau siang panas bukan main. Makanya kalau ronda malam kami selalu membuat perapian untuk menghangatkan badan. Kadang ada juga warga yang membawa singkong atau jagung yang bisa kami bakar dan santap ramai-ramai. Kalau tidak ada, terpaksa kami ke ladang Mbak Arto untuk mencabut singkong. Bukan mencuri, tapi izin lewat cucunya yang tidak lain adalah salah satu temanku itu. Para bapak-bapak peronda biasanya melarang kami ke ladang malam-malam karena gelap dan sering ada ular berbisa. Tapi kami selalu bisa mencari alasan. Kadang kami membujuk Mas Mario untuk menemani. Dia adalah salah satu pemuda senior di dusun, ketimbang kami yang masih belasan tahun. Mas Mario terkenal pemberani. Sering laku prihatin dan berguru ilmu bela diri dan kebatinan di beberapa daerah. Tapi justru kadang-kadang malah jadi bencana buat kami yang nyalinya setengah-setengah. Pras, gimana kalau cari singkong? Besok tinggal bilang sama simbahmu, kata Joko. Malas ke ladang, jauh. Makan yang lain saja, kata Pras. Lah terus apa? Buat begadang ini? Tanya Joko. Kalau Kudril gimana? Kataku, mencoba memberikan usul. Ya sudah, ayo kita cari, jawab Joko. Kudril adalah biji terem besi dibakar lalu dipecah pakai batu karena kulitnya keras. Rasanya agak pahit, tapi gurihnya bukan main. Sangat cocok untuk menemani mengobrol lama. Ada beberapa pohon terem besi di kebun sebelah masjid dusun. Tidak terlalu jauh dari pos ronda. Kami pun segera menuju ke sana. Hanya Yanto yang tinggal di pos karena diajak ngobrol sama Ledi.
Sebenarnya, kami agak begini kalau harus mencari godril malam-malam. Karena pohon-pohon itu ada di ladang yang banyak belukar. Di sisi timur kebun ada rumah kosong yang ditinggal pemiliknya merantau. Di belakang rumah itu ada sumur tua yang kabarnya angker. Menurut cerita, ada warga yang diganggu suara memanggil-manggil. Di belakang sumur itu ada rumah lagi, bekas rumah salah satu warga. Dinding bambunya sudah bolong sana-sini. Ambil godril yang banyak toh, kamu kan yang biasanya paling doyan, kata Joko berkelakar. Mbahmu itu, kamu itu yang suka makan, balas Wanto. Kok di sini banyak? Anginnya sepertinya lagi ke timur, kataku. Wah, iya nih. Lah, itu di bawah lebih banyak, jawab Joko. Kontur tanah di kebun itu memang agak tinggi. Jadi, rumah kosong di sisi timur posisinya agak di bawah kebun. Janganlah, takut aku, kataku. Tapi Joko tidak menggubris. Udah, gak ada apa-apa kok. Godrilnya banyak loh. Ayo Pras, kata Joko. Pras dan Wanto pun menyusul Joko menuruni kebun sampai di pinggir rumah kosong itu. Joko ini memang sedikit bandel. Dia lebih tua beberapa tahun dariku. Tapi sebenarnya dia penakut juga. Mau tidak mau aku pun ikut. Sesekali tidak sengaja aku melirik sumur tua itu yang langsung membuatku merinding. Terbayang kalau tiba-tiba muncul hantu berambut panjang memanggil-manggil, atau pocong yang mengintip dari balik tiang sumur. Aku bahkan sampai tidak berani lagi untuk membayangkan. Udah, cukup ini, kata Pras. Iya, ayo ke pos. Sudah bisa buat semalaman, kataku. Ya udah ayo, timpal Joko. Tapi baru kami akan naik ke undak-undakan kebun itu, tiba-tiba Wanto teriak. Apa itu? Menunjuk ke sebuah arah. Menunjuk ke sebuah arah dan mukanya pucat pasi. Kami pun spontan mengikuti arah yang dia tunjuk. Bukan ke arah sumur, tapi ke sudut rumah kosong. Dari kejauhan tampak sosok samar-samar putih menyembul dari balik pepohonan. Sekonyong-konyong kami tunggang langgang, menabrak semak-semak dan tanaman-tanaman lainnya. Kami tidak peduli lagi dengan godril yang kami kumpulkan. Kami lari dan berteriak-teriak. Sesampainya di pos ronda, orang-orang kaget melihat kami berlari-lari histeris. Loh, ada apa ini? Tanya Pak Desu. Ada pocongan deh di rumah kosong itu, kataku. Walah, yang bener, jangan bohong. Bener deh. Lah ini Wanto yang lihat pertama, kata Joko. Iya deh, kami tidak bohong, timpal Wanto. Ya udah ayo dilihat saja, siapa tahu malah maling, kata Ledi. Iya di, ayo. Bahman, jenengan ikut ya, kata Pak Desu. Mereka pun berangkat, sedangkan kami mengikuti dari belakang. Sebelum belok ke jalan kecil menuju kebun itu, kami bertemu Leklar. Dia adalah salah satu warga. Lar, ayo ikut sekalian, kata Desu. Kemana Kang? Tanyanya. Ini kata anak-anak lihat pocongan di rumah kosong pojokan itu, kata Pak Desu.
Masa deh? Perlu dikentongi biar warga tahu. Jangan-jangan malah maling itu, kata Lelar. Aku juga curiga, tapi jangan pukul kentongan dulu, kata Pak D. Wajar bapak-bapak itu menduga ada maling. Apalagi sudah beberapa kali rumah warga di sisi timur yang berbatasan dengan kali diobok-obok pencuri. Bahkan rumah bapakku sudah 2 kali disatroni. Kami kehilangan ayam dan sejumlah uang. Warga pun kini jadi lebih waspada. Sebenarnya aku yakin dalam hati kecil bapak-bapak itu pasti ada rasa percaya bahwa rumah kosong itu berhantu. Hampir semua warga tahu apa yang pernah terjadi di rumah itu beberapa tahun silam. Kejadian yang sempat membuat orang-orang tua melarang anaknya keluar bermain saat petang tiba. Baiknya aku ceritakan dulu soal ini. Kita kilas balik. Aku masih SD saat itu. Aku melihat sendiri peristiwa itu bersama beberapa teman lain. Setiap Sabtu sore, anak-anak ikut TPA di masjid dusun. Aku juga. Wanto, Pras dan Yanto pun ikut. Joko sendiri jarang ikut, karena waktu itu dia sudah SMP. Mungkin merasa beda dengan dunia kami yang masih anak-anak SD. Ikut TPA juga bisa menjadi alasan kami untuk main dengan teman-teman. Biasanya selesai sebelum maghrib. Lalu kami sholat di masjid. Baru nanti pulang bersama orang-orang tua kami. Tapi hari itu habis maghrib aku belum pulang. Bapakku masih ngobrol dengan beberapa pengurus masjid. Akhirnya, aku dan teman-teman main di sekitar masjid tidak jauh dari kebun. Rumah di sebelah kebun itu sudah kosong. Sore itu, aku dan teman-teman bermain pasir yang akan dipakai untuk membangun pagar masjid. Sesekali kami juga berkejaran. Saat itulah, tiba-tiba ada temanku yang bilang, "Itu ada api terbang." Saat kami mendongak, terlihat seperti obor. Lumayan besar. Terbang pelan dari kejauhan sampai akhirnya mendekat. Dan berhenti di atas rumah kosong itu. Berputar-putar, lalu menghilang di belakang rumah dan muncul lagi dan membumbung. Kami yang masih anak-anak tidak tahu itu apa. Kami malah berniat untuk mengikutinya. Sampai tiba-tiba ada orang tua yang berlari dan langsung membawa kami masuk ke dalam masjid. Mereka kemudian beristighfar bersama-sama dengan agak keras. Ada yang membaca doa-doa juga. Dari balik jendela masjid sempat kulihat api berbelok ke kebun. Terbang pelan melewati pepohonan seolah menjauhi masjid. Sampai tidak terlihat lagi di balik rimbun pohon-pohon di batas desa. Tapi semua yang berada di dalam masjid masih mengucapkan doa-doa. Kemudian berhenti. "Sudah nggak apa-apa," kata Pak Imam. Selesai sholat Isya, kami semua pulang. Aku pulang bersama bapak yang tidak bercerita sama sekali soal kejadian tadi. Teman-temanku juga pulang dengan orang tuanya. Sesampainya kami di rumah, bapak mengunci semua pintu dan jendela. Dan beliau menyuruhku untuk segera tidur. Tapi, sesekali dari kamar masih kudengar beliau beristighfar berkali-kali. Kembali ke cerita. Setelah bertemu Leklar, kami kembali berjalan menuju rumah kosong itu. Bapak-bapak itu berjalan di depan sedangkan kami membuntuti. Baru membelok ke tikungan sebelum jalan lurus ke kebun dan ke rumah kosong itu, kami melihat orang sedang duduk jongkok di bawah lampu penerangan jalan. Tidak terlalu terang karena hanya berupa bola kuning. Saat mendekat rupanya orang itu adalah Mas Mario.
Dia sekilas melihat kami. "Kamu, Mar, lagi apa?" tanya Pak Desu. "Ini lagi cari gangsir, Le," jawabnya pendek. Gangsir adalah sejenis jangkrik, tapi ukurannya lebih besar. Biasanya menggali tanah dan tinggal di dalamnya. Gangsir mudah ditemukan karena meninggalkan lubang-lubang kecil di tanah. Mencari gangsir lazim bagi warga, karena selain bisa dijadikan pakan burung, juga berguna untuk umpan memancing. "Kamu apa lihat yang aneh-aneh di dekat kebun atau rumah kosong itu?" "Anak-anak itu ngaku diliatin pocongan," tanya Lady pada Mas Mario. Enggak ada apa-apa. Itu aku tadi lewat rumah kosong itu." "Gak usah repot-repot mencari," jawab Mas Mario. "Sudah, pada pulang saja," tambahnya. "Beneran, Mar? Jangan-jangan malah maling. Makanya kami mau cek," kata Desu memastikan. "Bukan maling. Tadi itu aku yang lewat sana," kata Mas Mario. "Loh, beneran toh? Kamu ini bocah-bocah karena ketakutan jadi ngawur. Makanya jangan keluyuran ke kebun malam-malam," kata Lady sambil melihat kami yang hanya bisa menunduk. "Tapi aku masih ingin ngecek, memastikan saja," kata Lelar. Lelar tinggal di batas dusun dengan areal sawah. Rumahnya pas di pinggir kali di bawah rimbun bambu. Kalau mau ke rumahnya harus melewati danyangan atau semacam tempat ritual. Biasanya berupa pohon besar yang dipagari sekelilingnya. Jadi, kalau soal keberanian rasanya dia 11-12 dengan Mas Mario. Sebelum Lelar berjalan lagi, tiba-tiba Mbah Man menahannya. "Sudah, tidak perlu ditengok lagi, Lar. Kan sudah dikasih tahu Mario barusan," katanya sembari tersenyum. Mbah Man adalah salah satu sesepuh di kampung kami. Setiap upacara adat, beliaulah yang biasanya memimpin. Waktu itu, di dusun kami masih banyak beragam upacara adat. Tapi sekarang sudah tidak ada selain prosesi pernikahan saja. Jadi, apa yang disampaikan Mbah Man itu pastilah didengar dan dipatuhi. Aku sendiri kurang tahu cerita soal beliau. Yang jelas, beliau sangat dihormati. Akhirnya kami pun kembali ke pos ronda. "Kamu tidak ikut, Mar?" tanya Desu. "Aku di sini saja, nyari gangsir," jawab Mas Mario. "Ya sudah, nanti kalau belum ngantuk mampir ya," kata Desu. Mas Mario hanya mengangguk. Sesampainya di pos ronda, kami masih diceramai Lady dan Lelar. Kami hanya mengiyakan dan berjanji tidak akan mencari kudril malam-malam lagi. Setelah itu mereka larut dalam obrolan dengan bapak-bapak lain. Sedangkan kami mulai membakar kudril yang sempat terbawa walaupun sedikit. Tengah malam telah lewat. Bapak-bapak itu bersiap untuk keliling dusun, memastikan tidak ada hal yang mencurigakan yang bisa merugikan warga. Biasanya, peronda akan menyisir sisi selatan terlebih dahulu dan selanjutnya mengitari dusun ke utara dan melewati jalan-jalan yang ada rumah warga. Selain untuk memastikan keamanan, juga untuk mengambil beras cipitan yang sudah disiapkan warga di tempat khusus, yang digantung di depan rumah. Beras ini dikumpulkan untuk keperluan warga nantinya. Meski hanya segenggam tiap rumah, tapi jumlahnya jadi banyak karena dilakukan setiap hari. Batas timur dusun biasanya mendapat perhatian khusus para peronda.
Selain berbatasan dengan sungai, di wilayah itu tidak banyak rumah penduduk yang memiliki lampu listrik. Penerangan jalan pun juga berjauhan. Alhasil, kawasan ini menjadi gelap gulita sehingga paling rawan disatroni maling. Kami biasanya juga ikut berkeliling, sekaligus biar ada yang menemani pulang. Hal yang paling kami suka ketika berkeliling adalah saat membunyikan kentongan dengan pola irama tertentu. Benda ini memang sarana komunikasi yang andal, memberi isyarat kepada warga apa yang sedang terjadi. Di tempatku dulu, malah sering ada lomba di kabupaten seni memukul kentongan atau kami menyebutnya kotekan. Di pos ronda ada satu kentongan besar yang jadi semacam pusat informasi. Nantinya, info akan ditransmisikan lewat kentongan-kentongan lain yang ada di rumah warga. Sambung menyambung. Kentongan di dalam pos ronda sudah kami ambil, dan hanya 2 atau 3 saja yang kami bawa. Nanti kalau kami melipir pulang, bapak-bapak peronda itu yang akan membawanya. Ketika kami hendak beranjak, dari arah utara samar-samar terlihat orang bersepeda. Semakin dekat, barulah kami tahu ternyata itu adalah Mas Mario. Wah, Bahman roda juga toh ternyata, tanya Mas Mario sembari tersenyum. Iya Mar, lah kamu tak tunggu, kodrilnya sudah dihabisin sama bocah-bocah ini, jawab Desu seperti agak aneh menatap Mas Mario. Dapat gangsir banyak? Tanya Lady. Tapi yang ditanya seperti malah kebingungan. Nggak sempat, Kang. Orang acaranya baru selesai. Pada telah datang, jawab Mas Mario. Loh, bukannya tadi kamu cari gangsir di jalan dekat kebun pojokan? Tanya Lelar. Wah, aku ini baru pulang dari sana, aku yang mau mantu, jawabnya makin bingung. Tadi sebelum maghrib disuruh antar bapak ke sana mau nginep. Orang ibu sudah di sana sejak kemarin. Aku pulang nunggu rumah, kata Mas Mario. Kami yang mendengar penjelasannya kaget bukan main. Bibit-bibit ketakutanku mulai tumbuh. Sepertinya anak-anak pemburu kodril itu juga sama denganku. Yang bener, Mar. Tadi kira-kira jam 10-an aku ketemu kamu di jalan dekat kebun pojokan itu. Ini loh semua saksinya, kata Desu seperti tidak percaya. Iya, Le. Aku memang bener habis dari rumah saudaraku dekat kecamatan. Ada apa toh, Le, sebenarnya? Mas Mario bertanya balik. Mas Mario agaknya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia memanggil Desu dengan panggilan Le karena beliau lebih muda dari bapaknya. Sesaat kami yang berada di situ saling pandang. Hanya Mbah Man yang sepertinya sejak tadi tampak tenang saja. Beneran, Mas? Tadi aku sama teman-teman cari kodril di kebun itu. Terus kami diliatin pocongan. Kami lari ke pos ronda dan kembali ke kebun itu sama Desu, Lady, Lelar, malah Mbak Man ikut juga. Tapi di belokan itu kami ketemu kamu lagi cari gangsir, kata Joko tiba-tiba angkat bicara dengan muka yang tegang. Sebelum semuanya bertambah bingung, Mbah Man yang dari tadi duduk di dekat perapian akhirnya menengahi. Sudah, tidak usah pada ribut. Aku percaya dengan yang dibilang Mario itu. Ayo, kita lanjut keliling dusun saja, kata beliau santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Loh, Mbah, kan tadi juga Mbah yang bilang percaya saja dengan Mario. Makanya kita terus balik ke pos. Gimana sih, Mbah? Kata Lelar protes.
Dalam kondisi serba membingungkan semacam itu, rasanya wajar jika Leklar masih sedikit ngeyel. "Iya Lar, aku tidak lupa. Tapi sudah, sekarang ikuti saja apa saranku. Besok masih ada waktu untuk bercerita, tapi jangan sekarang. Mario, kamu ikut keliling saja, sekalian antar anak-anak ini pulang," kata Mbah Man. Kalimat beliau ini kesannya seperti kakek yang sedang menenangkan cucu-cucunya yang sedang gelisah. Tentu saja jawaban itu tidak memuaskan kami, apalagi Leklar. Malah semakin membuat penasaran. Tapi karena Mbah Man yang bilang begitu, akhirnya semua menurut saja. "Iya, baiknya memang begitu. Yang paling penting sekarang keamanan dusun kita dulu. Aku manut Mbah Man saja," kata Desu. "Ayo, sekarang kita segera keliling saja. Belum ada cimbitan beras yang kita ambil," tambahnya. Agaknya Desu sudah paham dengan maksud Mbah Man. Meski mungkin juga penasaran, tapi terlihat dia tidak ingin suasana menjadi kacau. "Kalian langsung pulang saja," katanya. "Iya deh," jawabku. Kami pun sebenarnya sudah tidak ingin lagi lama-lama di pos ronda. Pikiran kami sudah tidak tenang. Teman-temanku itu pun hanya diam. Cuma sesekali mereka saling pandang. Wanto terlihat pucat karena mungkin merasa dialah yang pertama melihat wujud mencurigakan di rumah kosong itu. Rasanya aku pun sama, pucat dan ketakutan juga. Akhirnya semua pun sepakat dengan Mbah Man. Kami berangkat keliling, memukul kentongan yang seperti jadi hambar iramanya. Antara dipukul sembarangan dan tidak bertenaga, atau sesungguhnya memang sengaja biar tidak gaduh. Kaki-kaki juga rasanya segan hendak berjalan, seperti menolak karena ada sesuatu yang buruk menanti di depan. Irama kentongan mengalun pelan seiring langkah kami menyusuri jalan dusun menuju ke selatan. Tidak ada percakapan di antara kami. Bapak-bapak itu sepertinya memikirkan sesuatu yang serius dan menghindari obrolan. Namun, tidak berapa lama Leklar menyeletuk. "Tumben, sepi banget ya malam ini. Suara jangkrik saja tidak kedengaran." Memang benar kata Leklar. Aku baru menyadari memang hampir-hampir senyap malam itu. Suara jangkrik atau kadang kinjeng yang biasanya ramai sama sekali tidak terdengar. Justru burung malam yang aku lupa namanya beberapa kali sahut menyahut. Bahkan terdengar beberapa kali sejak sore tadi. Suara burung di malam hari sepertinya lazim diyakini sebagai pertanda sesuatu yang buruk bakal terjadi. Paling tidak, ada hal yang harus diwaspadai. Namun, suara burung yang terdengar itu tidak terlalu kupedulikan. Walau sebenarnya merinding juga jika kebetulan mendengarnya di malam hari. Kalau sedang berjalan sendiri, sudah pasti aku akan segera kabur. Tapi sekarang ini ada hal lain yang jelas-jelas lebih menakutkanku. Aku tidak menyahut perkataan Leklar soal sepinya suasana malam itu. Aku sudah kehilangan keinginan untuk membahas sesuatu. Yang ada di dalam kepalaku hanyalah bagaimana caranya biar cepat sampai rumah. Sayang, rumah bapakku masih agak jauh. Hampir sampai di batas dusun sisi selatan. Rumah bapakku itu lokasinya sebenarnya tidak kalah seram dari rumah Leklar. Tepat di belakang rumah ada kuburan tua dengan pohon beringin yang besar di tengahnya. Di samping lahan kuburan itu, rumpun bambu yang menjulang. Ada pagar yang membatasi halaman belakang rumah kami dengan kuburan. Di sisi selatan pagar kuburan sudah tidak ada, karena langsung bertemu sungai.
Dulu, saat banjir beberapa makam malah sempat hanyut karena tanah kuburan ambrol ke sungai. Kejadian itu sempat membuat heboh warga. Meski sekilas seram, tapi aku merasa nyaman-nyaman saja di rumah itu. Toh, aku pun hampir tidak pernah diganggu oleh hal-hal yang aneh. Walau rupanya, itu semua karena aku tidak peka. Setelah bertahun-tahun, barulah aku tahu dari adikku bahwa ada makhluk lain beberapa kali berkeliaran di rumah kami. Adikku yang dulu waktu kecil penakut dan selalu minta ditemani kalau ingin ke kamar mandi, ternyata menyimpan banyak cerita yang baru dia ceritakan padaku setelah kami masing-masing merantau ke kota lain. Akhirnya, kami sampai di tikungan paling selatan desa. Rumahku sudah terlihat. Wanto malah sudah dari tadi pulang, karena rumahnya hanya berjarak 5 rumah dari pos ronda. Berikutnya, giliranku, Yanto dan Joko yang pulang diantar bapak-bapak peronda. Maklum, rumah kami berdekatan. Sedangkan Pres jadi yang terakhir, karena rumahnya di ujung tenggara dusun, berbatasan dengan areal tegalan dan sungai. Justru, anak inilah yang paling sering menemui hal-hal aneh ketimbang aku dan kawan lainnya. Dari ceritanya, ada saja keapesan bertemu dengan makhluk halus. Mulai dari banaspati, pocongan yang menggantung di pohon mangga depan rumahnya, sampai makhluk aneh yang bersembunyi di atap kamar mandi rumahnya. Yang terakhir ini, aku pun ikut menjadi saksi. Mental anak ini harusnya sudah terasa, tapi ternyata tidak. Sama saja dengan kami, penakut. Sesampainya di rumahku, Lady segera mengambil beras jimpitan yang sudah disediakan bapak. Sedangkan Lelar dan Desu mengambil beras ke rumah lain yang dekat. Aku meminta Mbah Man dan Lady menungguiku sebentar untuk bersih-bersih badan di depan rumah. Sebelum aku masuk rumah, Mbah Man berpesan, "Langsung tidur ya nak?" "Iya mbah," jawabku. Kulihat Mbah Man tersenyum seperti ingin menenangkanku untuk tidak khawatir. "Ya sudah sana, jangan bangunkan bapakmu," kata Lady. Aku pun mengangguk dan segera masuk ke dalam rumah. Sampai di rumah, aku melihat bapak tidur di ruang tengah. Beliau memang sering tidur di sana, menggelar tikar. Katanya lebih adem jika dibanding dengan di kamar. Aku sendiri awalnya pria tidur di kamarku, tapi rasanya hal itu tidak mungkin kulakukan mengingat peristiwa yang baru kualami. Akhirnya aku ambil bantal dan selimut lalu tidur di samping bapak. Adapun ibu dan adikku tidur di kamar belakang. Ibuku biasanya paling sensitif pendengarannya. Suara lirih saja bisa terbangun. Tapi kali ini agaknya beliau tidur nyenyak. Mungkin karena kecapean bekerja seharian. Sejujurnya, aku tidak benar-benar bisa tidur malam itu. Sosok samar di rumah kosong, Mas Mario yang mencari gangsir seperti menyesaki pikiranku. Jadilah aku tidur semakin mendekat ke bapak. Kalau saja beliau bangun, pastilah dia akan menyindirku. Kenapa tidak tidur di kamar? Takut. Kalimat itu pernah dia lontarkan kepadaku saat mengetahui aku yang tadinya di kamar pindah tidur di samping beliau. Gara-garanya buku yang kubaca seharian, kalau tidak salah judulnya Dialog dengan Jin. Bapak yang menemukan buku itu di dekatku hanya senyum-senyum saja. Baru saja membayangkan kejadian memalukan itu, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara pintu diketuk. Pintu ruang tengah tempat aku dan bapak tidur. Pelan, tapi bisa membangunkan orang. Lekno, Lek. Suaranya lamat-lamat memanggil nama bapakku.
Aku terkesiap berdebar-debar. Bapakku yang terbangun menyahut. "Siapa itu?" "Mario, Le," jawab suara di luar. Mendengar jawaban itu, sontak aku menjadi ketakutan. Baru saja tadi lepas dari cerita membingungkan soal Mas Mario, kini orangnya malah datang ke rumah. Bapakku langsung melangkah ke pintu. Aku sebenarnya ingin melarang bapak untuk membuka pintu. Tak terbayang kalau yang datang itu bukan Mas Mario yang tadi di pos ronda, melainkan Mas Mario yang mencari gangsir di dekat kebun. Tapi kuurungkan niatku. Toh ada bapak, dan kami di rumah sendiri. "Tunggu, Mar," kata bapak. Saat pintu dibuka, memang benar yang datang Mas Mario. "Ada apa, Mar? Malam-malam begini? Sepertinya ada yang penting," tanya bapak. "Iya, Le, maaf membangunkan. Aku disuruh Mbah Man mengantarkan ini," katanya sambil menyerahkan bungkusan plastik. "Apa ini, Mar?" "Daun kelor dan kembang kenanga, Le. Pesannya Mbah Man itu ditaruh saja di dalam rumah tempat jenengan sekeluarga biasa tidur," kata Mas Mario. Bapakku sepertinya langsung dapat menangkap maksud Mbah Man. Aku sendiri tidak paham maksud semua itu. "Ya sudah, Mar. Tolong bilang Mbah Man terima kasih," kata bapak. Mas Mario pun pergi menaiki sepedanya. Aku pun lega, karena berarti dia Mas Mario yang datang ke pos ronda. Setelah mengunci pintu, bapak menaruh plastik itu begitu saja di atas meja. "Memang ada apa tadi, Wan?" tanya bapak. Sepertinya beliau sudah bisa menebak kalau tiba-tiba Maman sampai berbuat demikian. "Tadi kami lihat penampakan, Pak," jawabku. "Ya sudah, tidak usah kamu pikirkan. Segera tidur, tapi baca doa dulu, minta perlindungan Tuhan," katanya. Sepertinya beliau tidak tertarik dengan hal yang barusan kuceritakan, atau mungkin beliau tidak ingin membuatku semakin takut. Tapi setauku bapak memang tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Baginya yang paling penting adalah berserah diri pada Tuhan, minta perlindungannya. Tapi justru sikap bapak itu yang membuatku tenang. Tidak hanya urusan hal-hal begini, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Beraneka persoalan selalu dihadapi dengan tenang. Aku pun kembali tidur. Kali ini rasanya lebih nyaman. Dan akhirnya pula sampai esok tiba. Besok sorenya setelah pulang sekolah, aku bertemu Pras. Rupanya dia punya cerita menarik soal kejadian semalam. "Semalam itu, Wan, wah, mengerikan," katanya dengan wajah serius. "Memang ada apa, Pras?" tanyaku penasaran. "Semalam setelah mengantarmu pulang, baru mau sampai rumahku kami ketemu pocongan lagi. Lagi diam di bawah pohon randu dekat kali itu. Tidak cuma satu, tapi dua. Yang satu lebih kecil, tidak kulihat jelas. Tidak berani aku. Mau pingsan aku, Wan," katanya. "Wah, terus gimana? Kan kamu sama bapak-bapak itu?" tanyaku. "Iya, Mbah Man bilang tidak usah digubris, dibiarkan saja. Tapi yang lain kan tetap tidak tenang. Tiba-tiba Mas Mario langsung lari mengejar malu itu sambil teriak, 'Berani kalian!' Mbah Man dan Desu langsung ikut mengejar dia. Mungkin Mas Mario itu kesal karena ada yang menyerupai dia semalam," lanjut Pras.
Menurutnya kejadian itu serba cepat. Makhluk yang dikejar Mas Mario itu pun serta-merta hilang sebelum sempat mendekat. Tapi setelah itu terdengar suara-suara aneh dari atas pohon randu. Randu paling besar dekat kali. Mas Mario kalap, dia terus mengejar bahkan menggoncang-goncang pohon itu. "Ayo turun kalian, aku tidak takut." Tapi yang terdengar malah seperti suara jeritan melengking. Bikin sakit di telinga lalu hilang sama sekali. "Merinding aku, Wan," ujar Pras. "Untung aku sudah pulang duluan, Pras." "Lah, tapi semalam itu Mas Mario datang ke rumahku loh," kataku. "Iya, disuruh sama Mbah Man. Setelah kejadian itu mereka mampir di rumahku. Bapak-bapak itu menenangkan Mas Mario dulu. Mbah Man akhirnya minta dicarikan kelor sama kenanga yang kebetulan ada di halaman rumahku. Dia menyuruh Mas Mario, Leklar, dan Ledi memberikan daun-daun itu ke rumah-rumah kita. Joko, Wanto, Yanto pasti juga dikasih," terang Pras. "Memang kenapa, Pras? Apa ada hubungannya dengan yang kita lihat di rumah kosong itu?" "Iya, katanya untuk jaga-jaga. Boleh percaya boleh tidak, yang penting kan sudah usaha," kata Pras. Malam itu Mbah Man menceritakan kejadian menurut penglihatannya kepada Desu, Ledi, Leklar, Mas Mario, dan papanya Pras. Termasuk siapa sebenarnya orang yang mengaku Mas Mario di dekat kebun yang sedang mencari gangsir itu. Aku memang sudah disuruh masuk kamar sama bapakku, tapi aku masih bisa mendengar obrolan mereka. Walaupun kadang tidak begitu jelas, dan aku sendiri tidak tahu apa yang mereka maksud. "Gak bisa tidur aku semalam," kata Pras. Mendengar penjelasan Pras, jantungku seperti berdegup semakin kencang. Aku penasaran mendengar ceritanya. Walaupun seperti sudah ku tahu arahnya, tapi aku ingin mendengar apa yang diceritakan Mbah Man semalam. Menurut Mbah Man, Mas Mario yang sedang mencari gangsir malam itu sebenarnya adalah lembut. Kalau kalian lihat lebih teliti, dia itu sebenarnya tidak benar-benar jongkok, tapi memang tidak ada kakinya. Dan kalau kalian peka, maka pasti akan mencium bau tidak sedap, kata Mbah Man. Tapi apa yang dibilang makhluk itu memang benar, bahwa yang dilihat Pras dan teman-temannya di rumah kosong itu memang dia. Jadi tidak perlu dicari lagi. Dan makhluk ini memang benar-benar mencari gangsir. Yang aku tidak tahu untuk apa, kata Pras menirukan penjelasan Mbah Man malam itu. Malah, menurut beliau semalam itu dusun kita ini sedang dikunjungi banyak makhluk halus. Salah satunya yang muncul lagi di pohon randu itu, kata Pras. Katanya semalam itu bau tidak sedap menyengat di mana-mana. Saking banyaknya makhluk itu, Mbah Man pun merasa perlu untuk berbuat sesuatu. Menurut Pras, Mbah Man sendiri mengaku tidak tahu apa pemicunya. Bisa jadi karena kiriman orang, atau mereka datang karena ada sesuatu yang mengundang dengan sengaja atau tidak sengaja. Tapi alangkah lebih baik berjaga-jaga. Salah satunya menggunakan media daun kelor dan kenanga itu. Lalu selebihnya pasrahkan semua pada Yang Maha Kuasa, kata beliau. Mendengar cerita itu, rasanya tubuhku langsung lemas. Meski masih sore, nyaliku sudah menciut. Sudah pasti, malam ini dan malam-malam berikutnya nanti tidak berani lagi aku keluar nongkrong sama teman-temanku itu. Apalagi ikut meronda keliling dusun. Kita tidak usah nongkrong di pos dulu kalau begitu, Pras. Kamu kasih tahu cerita itu ke teman-teman lain, kataku. Iya, kata Mbah Man, walaupun sebenarnya sudah tidak ada apa-apa lagi, tapi lebih baik diam di rumah dulu kalau malam datang.
Syukur-syukur beribadah, jawabnya. Setelah berita itu menyebar, warga dusun kami sepakat menggelar upacara adat. Mungkin lebih tepatnya semacam bersih desa. Pemilik rumah kosong dekat kebun itu dihubungi, diminta pulang kampung sebentar untuk membersihkan rumahnya bersama warga. Rumah reot di belakang rumah kosong dirubuhkan atas izin ahli waris pemilik rumah. Kebun tempat pohon terembesi turut dipermak, dipangkas belukarnya. Kuburan tua di belakang rumahku itu pun juga dibersihkan dan dipagari di semua sisi. Intinya membuat semuanya lebih tertata. Usaha itu tidak sia-sia, karena hingga berapa waktu lamanya tidak ada gangguan yang dialami warga. Walaupun bukan berarti hilang begitu saja.